berada di acara Mas 2 Musyawarah Agung Senopati Nusantara. Banyak dengan Gus Akbar Balowo. Acara cukup meriah kali ini. Banyak dari kolektor-kolektor Nusantara. Ini banyak peserta dari luar-luar yang membawa koleksi-koleksi keris andalan masing-masing. Kolektor Nusantara. Ini ada Mas Syafiq dari Blitar. Wah, kita bertemu lagi dengan Gus Balowo. Waalaikumsalam. Memeriahkan acara Mas 2 yang berada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya untuk semua? Sekarang ini posisi lagi di Jogja ya mas, di Jogja ya pastinya ya. Pas di tempat peristirahatan di Hotel Rosin ya, pas di acaranya Musyawarah Agung Senopati Nusantara. Mudah-mudahan Senopati semakin jaya, semakin sukses selalu. Kali ini kita belajar bersama edukasi keris tentunya ya, untuk mengori-ngori budaya ya. Mudah-mudahan generasi muda mudah-mudahan terus semakin bertambah, ibaratnya semakin paham dengan keris. Sekarang ini kita mau bahas soal keris ini mas, karena kan banyak di luaran sana sahabat-sahabat kita yang di luaran yang masih belum paham apa sih itu keris. Dan masih banyak yang takut juga mas itu karena ke keris. Sebetulnya kan kalau keris itu kan tidak perlu kita takut ya pastinya ya, karena sejatinya itu mulai dari dulu para empu membuat satu bilah keris tersebut itu sebetulnya untuk pegangan diri kita, karena setiap pusaka itu kan punya makna tersendiri dan punya filosofi tersendiri di dalam itu, mengandung makna yang sangat amat kuat ya. Sekarang ini kita mau review keris ini mas, rencananya kita mau bahas keris tapi kerisnya nggak ada. Wah ini harus kita ngambil kerisnya. Keris dalam sarung. Oh itu berat gitu mas. Keris yang bermotor. Namanya keris keturunan dari bapak itu. Kita ngambil keris ini. Mantap. Ini termasuk kesayangan mas. Ini dengan warangka Surakarta. Ini warangkanya warangka timur. Ini guys, ini dibilang katanya ini handle, ini yang dibilang handle. Ini benda, ini yang dibilang warangka, ini yang dibilang indok. Kita sharing, kita belajar bersama. Saya juga pun belajar sebetulnya. Ayo kita buka ya. Oh. Ayo mas, ini dapur apa ayo mas? Terus panimbang. Ini dengan pamor nyeprit. Pamornya nyeprit. Kok bisa dibilang pamor nyeprit? Ini karena ini mas, putus. Seperti itu mas. Ini dengan tangguk Mataram Sultan Agung mas, seperti ini. Karena dari segi besinya dan pamornya ini sangat lumer ya, besinya ini sangat lumer. Dan termasuk pamor tersebut juga ini sangat deling mas,
ini pegangan-pegangan para pemimpin di zaman dulu kalau pusaka-pusaka seperti ini mas. Ini masih kategori utuh ya pusakanya ya, ini ya. Perutnya juga manis mas. Dapurnya tadi terkenal Panimbal mas. Panimbal ya mas. Panimbal. Itu kelebihan pusaka ini. Dulunya saya juga nggak paham mas dalam nggak paham apa sih itu makna dari keris tersebut. Akhirnya ada senior mas, saya ingin belajar, ingin mendalami soal pusaka ya. Kayak akhirnya saya belajar mas, dikasih tahu ya, alhamdulillah lah sedikit banyak kita tahu di daerah, sedikit banyak tahu nama-nama pusaka tersebut. Ya intinya kita bukan berarti paham, enggak, kita ini sama-sama belajar ya. Karena gini masih di dalam pusaka ini, contohnya ini kan dapur keris Panimbal. Panimbal itu yang namanya keris Panimbal itu pasti ada filosofi dengan segi pamor. Ini kan era-era Mataram Utara itu pamornya kalau seperti ini mas, filosofinya untuk pendidikannya, untuk pendidikan. Kalau seperti dapur-dapur ini, dapur Panimbal, sepengetahuan saya pastinya ini untuk perlindungan. Karena kan di dalam dunia ini ibaratnya tidak semuanya baik ibaratnya ya, tapi yang pasti dalam kehidupan ini kan ada dua, terus bangsa kita, terus ada seperti itu mas. Dan maka dari itu kita ibaratnya untuk perlindungan, tapi yang pasti bukan percaya sama seperti ini ya, nggak percaya suatu Ini mau tanya mas. oh ya. Itu kalau kayak pusaka itu kan kadang juga banyak yang bilang kalau pegangan agaman pusaka itu pasti musyrik lah, kayak gitu, itu gimana ya? Oh alah, kalau yang dibilang musyrik itu gini mas, sebetulnya ya, yang dibilang orang-orang itu musyrik sebetulnya bukan pusakanya yang musyrik. Walaupun kita nggak punya pusaka sekalipun, sebetulnya ya memang pada dasar dari hati mas. Kalau memang hatinya sudah jelek ya jelek aja mas, bukan pusakanya. Contoh gini mas ya, kalau kita mau dibilang kategorikan musyrik ya, karena para wali zaman dulu, contohnya kayak Pak Yai, para ulama, pegangannya pusaka mas. Apakah itu dibilang kategori syirik? Padahal beliau itu sangat orang alim tentunya. Ibaratnya ya orang yang dibilang syirik itu sebetulnya salah tafsir mas. Sebetulnya salah tafsir, bukan berarti itu syirik dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau punya pusaka itu tujuan kita satu, nguri-nguri budaya leluhur kita. Itu satu. Karena kalau bukan kita lagi, siapa yang nguri-nguri budaya? Tentunya generasi muda ya. Karena biar nggak punah mas. Kalau punah kan sangat amat disayangkan. Sedangkan pusaka ini sekarang sudah diakui UNESCO mas. Sudah diakui UNESCO. Jadi kita jangan ragu lah untuk punya pusaka itu, takut dan lain sebagainya nggak bisa. Karena pusaka itu tidak ngigit. Bahkan itu kalau sudah mengenal lebih dalam, nah itu sangat indah. Dulu saya juga, kan saya orangnya kan penasaran juga mas. Masa iya sih pusaka itu ada energi dan lain sebagainya. Setelah saya pelajari, memang iya mas, karena pusaka tersebut memang punya energi yang sangat amat kuat tanpa kita ketahui. Nah contohnya gini mas, lagi contoh ya, banyak orang masih tidak percaya dalam hal itu. Sebetulnya ya bukan berarti kita mempercayai suatu benda, enggak. Ini cuma hanya pengantaran. Betul, kalau kita mau bahas lebih dalam lagi ya. Wasilah. Contohnya gini, apakah orang itu angin? Contoh dari ibaratnya angin lah. Apakah angin itu ada apa enggak? Ayo, aku bertanya ini. Contoh lah. Ada enggak? Kasat mata atau? Ya intinya angin itu kelihatan atau enggak? Tidak. Pasti, tapi yang pasti ada kan? Ada. Sama dengan halnya ini mas. Dalam halnya di dalam pusaka ini. Cuma kita kan tidak melihat dalam hal itu, Tapi merasakan. tapi merasakan dalam hal itu juga. Nah, punya energi yang sangat amat kuat tanpa kita ketahui. Akan tetapi berfungsinya itulah kelebihannya pusaka. Maka dari itu
para empuh membuat pusaka di zaman dulu itu salah satunya ibaratnya untuk pelindung untuk diri kita. Contoh ibaratnya banyak yang mati di ujung tombak, ada peribahasa seperti itu. Waktu dulu masih banyak penjajah, salah satunya ini misalnya seperti ini yang ikut memerdekakan. Maka dari itu kita jangan takut, ibaratnya mengoleksi keris, katanya takut jam sirik dan lain sebagainya. Ya, karena para ulama juga banyak juga pegangan-pegangan pusaka. Contohnya ya kita muri-muri budaya, nah tujuannya kita itu muri-muri budaya. Dan di balik itu juga ada filosofi di dalam pusaka itu. Setiap pusaka itu pasti ada filosofi. Setiap pusaka. Jadi maka dari itu kalau sudah memahami ya kita, kalau saya pribadi ya dulunya tak paham dengan tentang pusaka itu. Apa sih itu pusaka itu? Nah, seperti itu. Setelah saya belajar terus dan belajar, indah. Di era-era zaman sekarang lah contoh, banyak generasi muda ibaratnya atau di zaman sekarang punya mobil mewah, itu sudah hal biasa zaman sekarang. Tapi yang pasti kalau punya pusaka barulah istimewa. Karena apa ya, ibaratnya kalau bukan kita ya, siapa lagi yang mau ngomongin budaya ibaratnya. Apalagi sekarang sudah pusaka sudah di UNESCO. Banyak ibaratnya orang-orang asing tentunya ingin mengambil alih, negara-negara lain ingin mengambil alih budaya kita sebetulnya, karena nggak bisa, karena ini budaya leluhur kita. Jadi kita harus melindungi budaya. Jadi kita sama-sama di sini generasi muda harus semangat ibaratnya untuk melestarikan budaya kita. Jadi tidak melupakan leluhurnya kita sendiri. Salah satunya ini pusaka. Pusaka ini kan tidak sembarangan. Dari dulu itu menempat para empuh zaman dulu itu tirakat dan penuh. Kalau saya itu mendengarkan dari senior ya mas, itu tidak sembarangan membuat pusaka, membuat satu buah pusaka, karena ada makna. Percaya atau tidak percaya, pusaka ini setiap buah pusaka pasti punya makna tersendiri dan punya filosofi tersendiri dan punya energi tersendiri. Setiap pusaka itu punya makna. Tapi bukan berarti contohnya seperti di dalam tanah seperti ini orang ya. Kalau orang masih banyak bertanya sih, ke saya itu juga apa sih itu pusaka, kan seperti itu. Nah aku juga bertanya balik ke orang itu. Cuma banyak orang yang tidak paham ya mas, orang awam lah tentunya. Contoh orang-orang kenapa sih beli mobil atau beli sepeda motor, nah kan begitu ya. Ya tujuannya kan kita kan biar supaya cepat sampai kan ke sana kan. Apakah kita mempercayai suatu benda tersebut? Enggak. Semua itu kan kalau sepeda motor lah ibaratnya ya pengen lebih cepat ke tempat tersebut. Tapi kan bukan berarti kita percaya ke motor tersebut. Jadi sebatas perantara lah, perantara. Kalau sama halnya dalam hal ini mah dalam pusaka, karena pusaka itu punya filosofi. Sama seperti itu juga bukan berarti kita mempercayai semua pusaka ini itu kan tetap kembali yang maha kuasa tentunya ya. Tapi ini dulu mas saya, ini cerita saya sendiri lah, cerita saya sendiri. Dulu saya nggak paham sih pusaka apa itu pusaka. Punya pusaka itu para zaman dulu ada mbah saya itu punya pusaka. Bahkan jangan dekat-dekat ke pusaka, ke keris, tidak boleh. Sebetulnya dikira sama orang-orang itu diartikan lain. Sempat waktu pas saya dewasa, mas saya tanya ke mbak saya, kenapa mbak kok saya nggak boleh dekat-dekat pusaka? Memang apakah pusaka ini ada menakutkan atau gimana? Itu dulunya ya saya tanya. Oh enggak nih, akhirnya dikasih tahu lah. Karena kenapa nih? Jangan sampai main-main dekat-dekat pusaka tersebut, takutnya dibuat mainan, anaknya takut kena.
dikira nakut-nakuti dan lain sebagainya, takutnya dibuat mainan nanti luka gitu mas sebetulnya. Terus Dan, apakah ini juga dimarkan mas pusaka ini? kalau pusaka ini ya mas ya, Iya. ya sebetulnya gimana ya mas, kalau masih dibilang sayang ya sayang sih, tapi ya itu tadi mas, asalkan sesuai. Saya dia dari era Mataram Sultan Agung ya tadi. Iya mas, Mataram Sultan Agung. Tapi masih utuh ya. Masih oke, mas. Ini penimba. Pamornya apa itu tadi mas? Pamornya, mas. Indah mas. Itulah keistimewaannya para empuk zaman dulu ya. Ini bukan orang sembarangan mas, pada zaman dulunya itu mempunyai pusaka seperti ini Pak. Orang-orang pemimpin. Karena kenapa kok bisa saya bilang seperti itu, karena setiap wilayah pusaka itu ada tingkat-tingkatannya mas. Contoh, semua pusaka itu bagus, cuma ya itu tadi mas, pegangan-pegangan para pemimpin di zaman dulu itu beda karena segi auranya dan segi usia hajinya, kelemahan serat besinya itu beda, sangat-sangat indah. Ini mas, ini serat besinya kan sangat-sangat bagus. Itu pegangannya para leluhur kita membuat satu bilah pusaka yang sangat bisa istimewa. Mantap. Ini pusaka kesayangan mas. Ya mungkin bisa jadi alah itu paling biasa, bisa jadi, tapi kan setiap orang itu punya kesenangan masing-masing Iya, mas. betul. Kalau pusaka itu tentunya Betul, seperti betul. saya sendiri. Iya. Contoh ibaratnya sampai seneng apa atau seneng apa gitu. Kalau saya ibaratnya daripada hobi-hobi tidak berguna, nah kalau saya mending hobi pusaka mas, karena apa ya, di balik itu ada makna tersendiri mas di dalam tersebut. Jadi pusaka itu enak, ibaratnya enaknya segi apa ya, di balik itu pasti ada bonus, bonusnya tentunya untuk perlindungan, untuk penelitian, ya tentunya tetap dalam pusaka kita harus ada tindakan juga gitu Pak. Ini cuma hanya sepenantara Ya nanti aja mas ya, itu kita hitung-hitung di belakang ya nanti ya. apanya mas? Maharnya itu kalau boleh di maharin kan nanti kita ngobrol di belakang lah nanti. Wah ini berat nih. Ya gampang lah mas kalau soal itu. Tentu ini tujuannya kita ini yang utama mas ya, kita sharing mas, kita belajar bareng siap. biar supaya apa ya, takutnya di luar sana masih takut lah punya pusaka itu, takutnya takut ya, seperti itu. Tujuan kita ini sharing, sama-sama belajar lah mas, sama-sama belajar, jadi biar tidak punah. Iya. Ibaratnya pusaka ini lestarinya budaya kita ini biar tidak punah, jadi biar tetap kita lestari dan mudah-mudahan semakin jaya. Amin. Dan Siap. pusaka ini mudah-mudahan banyak lagi, mudah-mudahan apa ya, generasi ini mudah-mudahan semakin banyak melestarikan budaya kita, karena banyak juga mas apa itu yang sudah melupakan dengan sejarahnya sendiri, leluhurnya sendiri. Nah, salah satunya kalau kita ini nguli-nguli budaya, salah satunya pusaka ini sama saja dengan apa ya, ingat dengan leluhur kita. Oke, ya mungkin gitu aja ya mas ya. Mungkin gitu aja ya, mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata salah ataupun berbeda pendapat dalam hal pembahasan soal pusaka ini. Wallahu a'lam, kita ini sama-sama kita belajar, sharing-sharing, ibaratnya apa ya, kita belajar bareng lah. Belajar bareng ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya mudah-mudahan tetap lestari, tetap jaya. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam.